Saya Agassi Murian, saya dari PT Victoria Care Indonesia Tbk. Ini perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang kosmetik. Itu ada beberapa produk kami adalah ada Herboris, ada Miranda, ada Secret Clean dan yang lain. Di sana saya sebagai corporate communication. Perkenalkan, nama saya RM Dana Suryo Saputro, biasa dipanggil Dana. Saya bekerja di PT Metro Data Electronics. Itu adalah perusahaan solution integrator untuk segala hal yang sifatnya IT. Saya di sana sebagai AWS Solution Architect. Perkenalkan, saya Dia Ayu. Saya saat ini menjabat sebagai Digital Marketing Lead. Kemudian untuk industrinya adalah di bidang beauty and personal care. Perkenalkan, saya Dia Ayu. Saya saat ini menjabat sebagai Digital Tantangan pasti ada, walaupun sebenarnya sih posisi saya kan sebenarnya sebagai posisi teknis ya. Dalam arti kata saya quote unquote itu ngurusin solusi buat customer, kemudian saya tuh buat semacam proposal dan saya ajukan kepada customer, dan itu sebenarnya tuh something yang sifatnya technical, urusannya tuh hal-hal teknis lah. Nah tapi ada sebuah kesempatan untuk saya itu tuh dipromot untuk menjadi supervisor, dan supervisor ini tuh adalah supervisor yang sifatnya tuh non teknis. Pertama, kalau untuk posisi saya yang sekarang, itu akan lebih mudah bagi saya itu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. Dalam arti kata, karena saya paham skill saya di mana, personality saya di mana, kemudian saya juga paham bagaimana personality dari tim-tim saya, maka itu akan memudahkan saya untuk bisa lebih masuk ke mereka, lebih mingling ke mereka, dan juga lebih bisa ngerti bagaimana personality mereka dan kenapa mereka tuh memilih untuk melakukan A, B, C, D seperti itu. Nah, karena kita belajar tentang leadership ya, dan saat ini juga saya sebagai leader yang ingin ke arah bahwa saya ingin menjadi lebih baik lagi gitu, menjadi leader sehingga saya bisa memberikan kebermanfaatan juga bagi tim saya. Jadi manfaat yang saya dapatkan adalah terkait dengan teknik-teknik dan juga teori-teori sebagai leader gitu. Khususnya yang pertama, kita juga belajar terkait dengan tipe-tipe orang ya di sini. Nah, selama ini kesalahan saya adalah mungkin karena salah satu tim saya yang memiliki tipe berbeda dengan saya, sehingga membuat saya kadang merasa kesel ataupun naik darah gitu. Karena kok bisa dia tidak mengerti sih terkait dengan apa yang saya delegasikan, sedangkan dua tim saya lainnya itu mengerti gitu. Nah, kebetulan satu orang ini adalah orang baru. Nah, ketika saya belajar di sini, ternyata saya mengetahui bahwa dia sangat berbeda tipenya. Dia adalah seorang sympathizer, di mana saya adalah seorang driver dan influencer gitu. Jadi dia purely sympathizer. Nah, that's why kita berbeda sekali. Nah, dari sini saya mengetahui bahwa oke, saya harus melakukan ABC untuk menghadapi orang seperti ini. Gimana caranya kita bisa membuat kesepakatan dengan banyak orang? Tujuan kesepakatannya adalah ya biar perusahaan bisa mencapai goals-nya dengan baik lewat berbagai macam cara. Karena tadi yang sudah saya info, di dalam perusahaan itu kan orangnya banyak, macam-macam, wataknya banyak, ada driver, influencer, analyzer, sympathizer gitu kan. Cara berkomunikasi dengan mereka itu beda. Mingling dan masuk ke dalam diri mereka. Dalam arti kata, saya jadi lebih bisa bergaul dengan mereka seperti apa, sesuai dengan teori yang disampaikan sebelumnya, dan itu membuat saya tuh akan lebih mudah untuk bisa memanage people, tentunya seperti itu. Seru. Seru ya? Seru. Ini kita kan ketemu sama orang-orang yang baru ya, dari industri yang berbeda gitu. Di sisi lain, kita juga belajar untuk komunikasi sama orang-orang baru. Kita juga dapat insight sama orang-orang baru. Dengan metode yang teori langsung praktek, kita jadi tidak canggung gitu untuk langsung berkomunikasi dengan mereka gitu kan, karena kan mau nggak mau juga kan. Lalu kita bisa semakin akrab juga dan mendapatkan insight-insight, oh ternyata di industri informatika seperti ini loh, industri fashion and design seperti ini loh, kayak gitu. Jadi menurut saya seru sih. Saya sarankan kepada semua orang yang memang mereka tuh starting their journey untuk masuk ke arah leadership,
untuk menjadi manajer ataupun apa namanya itu, menjadi manajer atau menjadi supervisor dalam level apapun, saya sarankan ikut training leadership ini dari Dale Carnegie.